Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan Injil Markus bab 1 ayat 40-45 yang kita renungkan hari ini menceritakan tentang penyembuhan seorang penderita kusta oleh Yesus. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, berlutut dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga penyakit kusta lenyap dan ia menjadi tahir. Namun Yesus memerintahkan dia untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, melainkan pergi kepada imam untuk mempersembahkan korban sesuai hukum Musa. Tetapi orang itu justru menyebarkan berita itu kemana-mana, sehingga Yesus tidak bisa lagi masuk ke kota secara terbuka. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, penderitaan orang kusta itu adalah gambaran isolasi dan ketidakbersihan. Pada zaman Yesus, kusta bukan hanya penyakit fisik yang mengerikan. Ketika kulit membusuk, tubuh menjadi cacat, tetapi juga hukuman sosial dan rohani. Menurut hukum Taurat dalam kitab Imamat bab 13-14, penderita kusta itu dianggap najis. Mereka harus diisolasi, tinggal di luar kampung, dan ketika ada orang yang mendekat pada mereka, mereka harus berteriak, "Najis, najis." Mereka dikucilkan dari keluarga, dari masyarakat, bahkan dari bait Allah. Orang kusta ini melambangkan manusia berdosa, terisolasi dari Allah dan sesama karena dosa yang memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Seperti kusta yang menggerogoti tubuh, dosa itu menggerogoti jiwa kita, membuat kita merasa tidak layak, sendirian, bahkan putus asa. Iman dan kerendahan hati dari orang kusta, mari kita lihat sikapnya. Ia berani datang kepada Yesus meski melanggar hukum. Dia berlutut dengan rendah hati dan berkata, "Kalau engkau mau." Ini bukan keraguan lagi, tetapi iman yang sempurna. Ia yakin Yesus mampu menyembuhkan, tetapi ia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Yesus. Dalam doa kita, apakah kita datang dengan iman seperti itu? Bukan memaksa Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan mampu dan mau menyerahkan diri kepada kehendak-Nya yang penuh kasih. Maka yang muncul adalah belas kasih Yesus yang aktif. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus sungguh-sungguh tergerak oleh belas kasihan itu. Belas kasihan yang dalam. Ia tidak hanya berkata-kata, tetapi mengulurkan tangan dan menjamah orang najis itu. Tindakan yang berani, karena secara hukum membuat Yesus menjadi najis. Di sini kita bisa melihat kasih Yesus yang
jauh melampaui batas. Dia tidak takut tertular dan juga tidak takut dikatakan najis. Malah kuasanya membuat yang najis menjadi tahir. Yesus berkata kepadanya, "Aku mau menegaskan bahwa kehendaknya adalah untuk menyembuhkan, memulihkan, mengasihi, dan menyempurnakan." Yesus mau menyembuhkan kita juga dari kusta dosa, luka hati, isolasi rohani. Dia mau kita datang kepadanya dalam sakramen tobat, dalam ekaristi, dan dalam doa-doa pribadi kita. Ketaatan dan kesaksian mewarnai kisah penyembuhan ini. Yesus memerintahkan si kusta ini diam. Ini mau menggambarkan tentang rahasia mesianik di dalam Injil Markus. Yesus memerintahkan dia diam dan taat pada hukum Musa untuk membuktikan bahwa Yesus datang untuk memenuhi Taurat, bukan untuk menghapuskan Taurat itu. Tetapi orang ini tidak taat. Ia malah memberitakan kemana-mana karena sukacita yang meluap. Sukacita karena disembuhkan. Kesembuhan sejati perlu diikuti oleh ketaatan. Maksud baik pun bisa salah jika tidak taat pada perintah Tuhan. Namun, sukacita atas kasih Tuhan sering membuat kita ingin bersaksi. Dan memang hal itu baik, asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Akibatnya, Yesus harus tinggal di tempat yang sepi, tapi orang tetap datang kepadanya. Kasih-Nya tidak terhalang oleh apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita? Datanglah kepada Yesus dengan segala kusta kita. Entah itu dosa, kelemahan, luka-luka batin kita, sakit, penyakit, kesepian, kecemasan, keraguan, kebimbangan. Datang kepada Yesus. Yesus berkata kepada kita juga hari ini, "Aku mau. Aku mau engkau sembuh." Kita juga diajak hari ini untuk seperti Yesus, jamalah sesama yang najis di mata dunia. Mereka yang terpinggirkan, yang sakit, yang miskin, para pendosa. Mungkin orang-orang yang sudah dikonsepkan jelek di mata orang lain. Hendaklah kita tidak takut tertular, karena kasih bisa menyembuhkan siapapun. Kasih yang menerima siapa saja bisa menjadikan orang lain pulih. Dan pada akhirnya, mari kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Bersaksilah atas penyembuhan yang kita alami, tetapi dengan ketaatan pada sabda Tuhan.
di masa sulit seperti ini, krisis berkepanjangan, bencana alam, dan juga konflik-konflik internal, persoalan dalam setiap rumah tangga, dalam komunitas, di tempat kerja, bahkan juga persoalan diri sendiri. Ingatlah, Yesus mau memulihkan kita secara utuh. Tubuh dan jiwa, hubungan relasi kita dengan Tuhan dan sesama dipulihkan oleh Tuhan. Kita dijadikan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus memberi kita kabar baik, kabar gembira untuk kita semua hari ini. Yesus bukan hanya mampu, tetapi Dia mau menyembuhkan kita. Maka datanglah kepadanya dengan iman dan rendah hati. Dan biarlah belas kasih Allah itu mengalir melalui kita kepada dunia yang penuh dengan kusta rohani. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.